Bangka Belitung merupakan provinsi yang dikelilingi oleh lautan. Sebagai alur pelayaran dan memiliki potensi tumbuhnya industri yang bergerak di bidang kemaritiman, Bangka Belitung membutuhkan generasi yang mampu menjaga lautnya. Pendidikan maritim bisa didapatkan dari Sekolah Menengah Kejuruan SMK 4 di Pangkal Pinang. SMK 4 merupakan salah satu pilihan sekolah yang mempersiapkan taruna handal di bidang kemaritiman. Bagi kamu yang bercita-cita menjadi nahkoda, perwira, atau kapten kapal hingga ABK kapal, bahkan menjadi pengusaha di bidang perikanan, SMK bisa menjadi pilihanmu. Untuk menjadi taruna selain memiliki kemampuan di bidang pelayaran dan perikanan, kamu juga akan dilatih untuk memiliki mental kepemimpinan serta sikap kedisiplinan layaknya taruna di sekolah militer. Pendidikan semi-militer di SMK ditempa melalui kegiatan LDDK atau latihan dasar disiplin Korps. Di dalam kelas, para taruna dengan kompetensi keahlian nautika kapal akan diajarkan tentang ilmu pelayaran datar, navigasi radar dan elektronik, meteorologi dan oseanografi, manajemen kapal perikanan, komunikasi, olah gerak dan pengendalian kapal penangkap ikan dan sebagainya. Sekolah ini didirikan pada tahun 2003, itu pada tanggal 19 khususnya, 19 Agustus. Terdiri atas beberapa kompetisi keahlian, diantaranya itu nautika kapal niaga, kemudian nautika kapal penangkap ikan, agribisnis pengolahan hasil perikanan, dan agribisnis perikanan air tawar. Dari 4 kompetisi keahlian ini diharapkan menghasilkan output. Yang pertama NKN atau nautika kapal niaga. Ini diharapkan pertama mereka harus mempunyai karakter dulu, karakter seorang pelaut. Karena dengan karakter yang baik, dengan sendirinya mental mereka akan kuat, siap untuk melaut. Itu yang pertama, karakternya untuk keempat kompetisi kalian. Yang kedua, untuk nautika kapal niaga, ini mereka khususnya orang yang bekerja di dek. Outputnya diharapkan mereka mempunyai sertifikasi INT 4 minimal tamatan SMK, dan mereka diharapkan bisa diterima atau bekerja di kapal niaga, khususnya menjadi orang dek. Orang dek ini ibaratnya menjadi nahkoda kapal ataupun ABK kapal. Itu khususnya untuk nautika kapal niaga. Yang kedua, nautika kapal penangkap ikan. Nautika kapal penangkap ikan, outputnya kami harapkan dia menjadi seorang pelaut, pengusaha ikan, karena mereka belajar penangkap ikan dengan karakter seorang pelaut, menjadi wirausaha dan entrepreneur pengusaha ikan. Selain output itu, apalagi yang diharapkan output mereka nih? Mereka bisa menjadi seorang pelaut, diantaranya mengikuti anggota atau melamar sebagai TNI AL, karena TNI AL diharapkan memang orang pelaut ataupun menjadi polisi airut. Untuk tahun ini anak kita sudah berapa orang yang ikut tes, ternyata ada beberapa orang yang berhasil, tinggal asesmen aja, rencananya akan dilaksanakan di SMK 4 Bangka Pinang. Untuk menunjang pembelajaran jurusan nautika kapal, SMK 4 Pangkal Pinang telah memiliki simulator yang dapat digunakan taruna untuk berlayar pada kondisi pelayaran virtual. Seluruh sistem kerja dan kelengkapan pada simulator ini dibuat menyerupai kondisi di atas kapal sebenarnya, sehingga taruna dapat merasakan langsung bagaimana kondisi berlayar nantinya dan bagaimana mengatasi trouble saat berlayar. Izin sebelumnya, ya. Kenapa titik kita nggak dari sini ke sini saja? Kita itu harus mencari track yang seefisien mungkin dan secepat mungkin kita mencapai dari TTO ke TTB. Siap. Karena kan jika kita membuat track sejauh mungkin, seefisien mungkin,
Tapi kan kita nggak tahu bahan bakar di kapal itu sanggup atau tidak mengikuti trek yang panjang. Simulator ini digunakan oleh taruna jurusan Nautika sebagai pemantapan sebelum melaksanakan praktek laut. Taruna harus mampu mempersiapkan pelayaran mulai dari menentukan arah pelayaran hingga kemampuan kerja sama dengan tim. Saat praktek, masing-masing taruna diberikan peran yang berbeda. Mereka akan ditempatkan di bagian nahkoda kapal, navigasi, cargo handling and storage, kontrol kapal, hingga bagian komunikasi di radio communication. Dalam praktek ini, taruna harus mampu menentukan posisi kapal dengan radar, serta mengidentifikasi berbagai macam parameter meteorologi dan oceanografi untuk kepentingan pelayaran. 06 degree 3. Para taruna di sekolah ini adalah calon-calon perwira muda yang punya ambisi yang sangat kuat untuk menjadi seorang pelaut yang handal. Seperti seorang taruna yang berasal dari pulau kecil di Bangka yang bercita-cita menjadi pelaut. Motivasi saya ingin masuk SMK 4 ini yaitu ingin mempertingkatkan lagi kerja keras saya yang selama ini saya perjuangkan di kampung halaman saya, yaitu Pulau Pongo kan. Biasanya kalau rata-ratanya di Pongo itu kan pelaut, yaitu nelayan kan. Nah, jadi saya sekolah di SMK 4 ini yaitu ingin meningkatkan lagi mutu saya yang lebih tinggi lagi. Misalnya, kalau misalnya saya di Pongo itu hanya sebatas angan-angan saja kalau misalnya pelaut. Nah, jadi sekarang ini saya menuju SMK 4 ini ingin menjadi nahkoda, menjadi kapten untuk masa depan saya. Nah, itulah motivasi saya. Skill yang sudah saya dapat nih kan, yaitu jiwa kepemimpinannya, jiwa kemaritiman, dan jiwa kekorsaan. Diarti katakan kalau 3 itu sih menurut saya udah benar-benar membuat saya ini pede, percaya diri banget lah. Kalau misalnya jiwa kepemimpinan, saya bisa memimpin baik junior saya, adik-adik kelas saya kan. Nah, kalau misalnya kayak jiwa kekorsaan, yaitu jiwa setia kawan, yang artinya loyalitas, kesetiaan. Nah, kalau misalnya kita berbagi satu sama lain, otomatis orang lain itu menghargai kita lagi. Kalau cita-cita saya mau jadi nahkoda, tapi kalau misalnya bukan itu, insya Allah TNI AL. Kalau misalnya nahkoda itu kan biasanya kan kalau di kapal itu kan orang-orang istimewa kan, karena dia apa? Beda kalau misalnya kayak nelayan-nelayan biasa kan. Kalau nahkoda ini dia mempunyai sifat ataupun karakteristik yang termasuk digolongkan terbaik lah. Bisa melihat dari jalur-jalur peta, satelit semuanya kan. Walaupun kita nggak ada satelit, lihat dari kompas misalnya, oh ini berapa derajat, haluannya berapa kan, kita kan udah tahu misalnya. Nah, beda kalau misalnya sama nelayan yang lain. Kalau nelayan yang lain, dia hanya merekam di otak. Terus dia tuju tempatnya itu. Nah, dia tuju, dan dia itu targetnya itu hanya memburu dan memburu. Siswa SMK diberikan pembekalan dalam masa praktek laut. Melalui praktek ini, para taruna diberikan tanggung jawab untuk di lapangan layaknya dunia profesional. Sebenarnya untuk kompetensi itu sangat banyak sekali. Pertama, dia seorang taruna wajib mengetahui
mengetahui bagaimana dia menentukan posisi kapal. Yang kemudian di sisi lain dia harus mengetahui bernavigasi di kapal perikanan. Nah, karena kita kapal ikan, maka tentunya disesuaikan dengan alat tangkap. Saat ini ada radar, ada GPS, ada sounder, sesuai dengan target kita, yaitu menangkap ikan yang di bagian dasar. Nah, itu. Dan kita coba, ternyata mereka berhasil. Mereka bisa dan mampu untuk melakukan itu semua. Kalau trouble, ini biasanya terjadi ketika salah menentukan antar arus dengan alat tangkap. Ya. Yang kedua, mungkin bisa jadi putaran dari mesin penarik itu bermasalah. Ya. Yang ketiga, karena mereka masih berlatih, kurang terlihat muncul kompetensinya. Tapi setelah kita perhatikan, mereka mulai kelihatan lebih terampil dan lebih cekatan setelah melakukan operasi penangkapan ikan. Harapan kita bagaimana mereka memahami dari jurusan yang mereka geluti sebagai nautika kapal menangkap ikan, sebagai calon seorang nahkoda, dia memahami dan menentukan kepastian jalan hidup mereka sendiri. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai pelatih, dan institusi sekolah sebagai tempat Pangkal Pinang untuk mendidik mereka, melatih mereka, membina mereka menjadi seorang nahkoda yang handal dan tangguh tentunya. Taruna dari jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan mendalami keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi anak buah kapal penangkap ikan. Keahlian yang dipelajari mulai dari perawatan kapal, teknik menggunakan berbagai jenis alat tangkap, hingga menangani tangkapan ikan. Ikan-ikan yang telah ditangkap pada kegiatan praktek ini nantinya akan dijual kepada pemasok ikan dan hasilnya akan dibagikan kepada para murid sebagai apresiasi kerja kerasnya. Sebagian hasil tangkapan juga akan diserahkan ke jurusan TPHPI untuk diolah menjadi produk makanan. Tugas saya waktu berlayar tadi adalah menurunkan jaring dan menarikkan jaring. Hasilnya adalah ikan tenggiri, tungkol, dan hiu mayong. Motivasi saya adalah mau masuk SMK Negeri 4 Pangkal Pinang. Saya ingin menjadi seseorang nahkoda kapal. Industri perikanan memiliki prospek yang cerah. Jika kamu ingin punya usaha di bidang perikanan atau bekerja di sektor ini, maka agribisnis perikanan air payau dan laut merupakan jurusan yang tepat untukmu. Jurusan ini cocok buat kamu yang berminat pada bidang perikanan sekaligus manajemen dan wirausaha. Kamu akan mempelajari keterampilan budidaya ikan air payau, air laut, serta aspek kewirausahaan lainnya. Karena dibekali dengan ilmu ekonomi, bisnis, dan perhitungan, melalui jurusan ini kamu ditempa untuk menjadi entrepreneur yang bijaksana dan tahu cara memanfaatkan waktu dengan baik. Kompetensi keahlian agrobisnis perikanan meliputi beberapa kompetensi yang akan diajarkan seperti belajar membudidayakan lele, mulai dari pembenihan, membesarkan ikan, memanen ikan,
pemijahan ikan air tawar hingga mengepak ikan. Taruna jurusan agribisnis perikanan air tawar atau APAT ini juga belajar tentang teknik pembenihan ikan yang tepat dan produksi benih yang baik. Selain itu, di program studi ini akan dipelajari juga tentang formulasi pakan ikan, mengelola dan mengendalikan kualitas air untuk budidaya ikan, serta mengatasi hama dan penyakit pada ikan. Salah satu keterampilan yang dianjurkan adalah produksi benih ikan lele dumbo. Benih ikan lele dumbo diproduksi secara terus-menerus sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Ukuran benih adalah 1,5 sampai 2 cm dan dipelihara selama 14 hari di dalam bak tembok atau akuarium. Kegiatan produksi dilakukan oleh setiap siswa baik kelas 10, 11, maupun 12 secara individual dan kelompok. Bangka Belitung memiliki potensi perairan yang besar, menghasilkan berbagai jenis ikan kualitas ekspor. Program Kompetensi Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan merupakan program keahlian yang menyelenggarakan program kewirausahaan dengan memanfaatkan potensi lokal menggunakan hasil perikanan atau perairan. Salah satu produk unggulan dari SMK 4 Pangkal Pinang adalah kericu atau keripik cumi. Sesuai namanya, kericu dibuat dari adonan telur cumi, sagu, telur ayam, garam, dan penyedap. Kericu berbentuk panjang-panjang yang dibentuk dengan cara dipelintir dan berwarna putih dan dikumpulkan di dalam wadah berisi minyak kelapa. Minyak kelapa mencegah adonan kericu yang dibentuk menjadi lengket dan memudahkan saat digoreng. Menggoreng kericu dilakukan ketika minyak mulai panas di atas api sedang, butuh waktu sekitar 15-20 menit agar kericu mengembang dan berwarna kekuningan. Produk olahan laut lainnya yang diajarkan kepada murid adalah kaki naga frozen food. Kaki naga adalah olahan ikan yang terbuat dari lumatan ikan dan udang. Produk lainnya adalah minuman penyegar dari rumput laut. Peluang bisnis es rumput laut segar ini saat ini masih menggiurkan untuk dicoba. Siswa diajarkan untuk memproduksi dan menjalankan bisnis es rumput laut segar.
Meracik minuman es rumput laut ini juga mudah sehingga membuka usaha minuman es rumput laut dapat menjadi ide usaha yang bisa dijalankan oleh siswa. Melalui jurusan teknologi pengolahan hasil perikanan ini, diharapkan setelah lulus dari SMK, siswa dapat menjadi wirausahawan muda yang mampu mengembangkan produk unggulan dari Provinsi Bangka Belitung.